geng, sebenarnya gue lagi nggak mood bikin video, tapi gue harus bikin video karena biar ada moodnya tuh lebih bagus gitu. Jadi gue lagi bayang banget, gue sering lah bilang di instastory gue, di YouTube gue bilang gue kangen banget sama makanan warteg. Dan menu wajib gue tuh salah satunya adalah usus. Gue ketemu usus, walaupun ini ususnya usus sapi bukan usus ayam. Ini gue rebus dulu biar nggak bau. Rebusnya cuman pakai air, serai, sama jahe, sama lengkuas dikit supaya ususnya tuh nggak bau. Tapi sebenarnya tadi waktu pas gue cuci, ususnya tuh memang nggak terlalu bau. Tapi karena ini pertama kalinya gue bikin usus, supaya menghindari bau-bau amis, gue rebus pakai jahe, lengkuas, sama serai dikeprek. Udah gitu doang. Terus bumbu halusnya juga cuman bawang merah, bawang putih, cabe, sama lengkuas dikit aja. Lengkuasnya sebenarnya kalian bisa digeprek juga sih, tapi tadi gue pakai hand blender, tapi nggak terlalu hancur, jadi kalian bisa geprek aja. Karena blender gue rusak, food processor gue rusak, jadi salah satunya untuk menghaluskan bumbu adalah pakai hand blender. Nah ini udah nih, kita mau mulai masak. Nah untuk bumbunya tadi aku bilang cuman bawang putih, bawang merah. Kalau nggak ada bawang merah bisa diganti sama onion ring, jadi gue lupa bahasa Indonesianya apa. Onion ring, bawang bombay, sama lengkuas, sama cabai aku dikit. Karena tadi aku hand blendernya udah pakai minyak, jadi aku numisnya nggak tambahin minyak lagi. Aku masukin daun jeruk, menghindari bau-bau yang tidak mengenakan. Aku tambahin kunyit bubuk. Masukin ususnya yang tadi kita rebus. Kok jadi dikit banget ya, padahal tadi waktu pas direbus tuh kayaknya banyak banget. Biar ada warnanya kita tambahin pete. Mantap. Atau kalau kalian gak mau pakai pete, kalian bisa tambahin daun kemangi atau daun ketumbar, dipotong-potong, masukin. Kita kasih air dikit aja. Udah deh, tinggal kita bumbuin. Garam, lada, kaldu jamur, tambahin lagi airnya dikit karena gue maunya tuh yang kayak nyemek gitu loh, yang kering tapi ada kuah-kuahnya basah dikit. Dan nih tinggal nunggu aja bumbunya nyerap, nanti kita cobain. Ini gue nge-YouTube, yang ini nge-live. Biar semuanya kebagian. Aku tadi masak kerupuk udang
saking rajinnya, karena tadi aku habis mampir ke toko Asia, jadi sekalian dia beli kerupuk. Aku ngampakannya dulu. Ini usus sapi pakai pete. Lihat, usus sapi pakai pete. Kalau denger suara ngeng 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 itu mesin cuci piring gue ya. Ini pertama kalinya gue masak usus. Sebenarnya lebih enak lagi kalau misalkan kalian pakai daun ketumbar. Daun ketumbar kan wangi banget ya, jadi enak. Pete, ember. Pete mah nggak ada duanya ya. Kerupuk udang. Mimpi holiday ke USA. Amin. Nanti resepnya ada di YouTube nanti ya. Selamat sarapan. Ini dinner by the way. Late dinner bahkan. Tadi nemu usus di supermarket, jadi aku beli deh. Besok mau coba pakai ketumbar. Daun ketumbar pasti lebih enak. Oke. Karena aku kangen banget sama usus warteg. Selamat pagi semuanya, aku baru bangun sekarang jam 10 pagi. Gue bisa bangun siang karena anak-anak tuh kalau weekend seperti yang kalian tahu nginep di rumah mertua gue. Tapi biasanya tuh gue tuh kalau weekend tuh beberes, tapi selalu aja ada kerjaan yang harus gue kerjain. Seperti yang kalian tahu, gue baru kehilangan bokap gue. Jadi memang semua bisnis bokap gue itu kita yang handle anak-anaknya. Dan sekarang baru 2 minggu, geng, setelah bokap gue meninggal. Jadi kayak kita masih belajar sambil menata hidup baru. Jujur belum balik seperti normal karena masih sedih, masih belajar soal gimana nge-handle bisnisnya supaya lebih bagus apa gimana. Dan tiap hari yang namanya punya bisnis pasti ada aja masalahnya. Tapi sekarang gue hari Minggu ini rencananya semoga gue gak kemana-mana karena gue harus laundry, gue harus bersihin rumah. Sini kalian lihat. Seperti yang kalian tahu, anak gue tuh punya banyak mainan, geng. Dan gue tuh nggak suka sebenarnya. Tuh. Sebenarnya tuh gue kalau nggak ada Tony tuh gue bisa gue buang-buangin mainan yang menurut gue mereka tuh jarang pakai, kayak buku-buku juga jarang dipakai. Itu rasanya pengen gue buang-buangin gitu. Gue pengen hidup minimalis gitu supaya gue nggak terlalu pusing. Sama beberes. Karena sebenarnya yang bikin pusing itu adalah beberes juga. Suara anak ngerengek tiap hari, yang kedua adalah beberes. Gue akan mulai dari dapur, karena sebenarnya dapur juga nggak kalah penuhnya menurut gue, karena banyak banget barang-barang yang nggak dipakai. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau gue tuh suka ngebuang-buangin barang, tapi kalau Tony suka nge-keep barang. Jadi mumpung Tony lagi kerja, saatnya kita beberes, siapa tahu ada bagian-bagian yang bisa gue buang tanpa dia tahu. Karena kalau dibuang pun dia nggak sadar, geng. Ya sudahlah. Tong sampahnya aku deketin nih, kalian bisa lihat nih. Apa nih? Saus-saus gak berguna. Ini vitamin udah kadaluarsa dari 2021, geng. Ini gue DIY gak jelas. Interlock nih. Oh, ini masih bagus nih, masih 2023. Ini masih ada nggak nih tapi nih? Ya udah, simpen dulu. Nih, masker.
mata pasti udah kadaluarsa. Ini bubble buang. Gue tuh suka buang-buangin barang, geng, yang nggak penting. Nih saus-saus nih, disimpan, ujung-ujungnya nggak dipakai. Sebel banget gak? Saus. Ini juga saus. Ini banana. Ini dipakai sih kalau summer, tapi kadaluarsanya mana ya? Kagak ada kadaluarsanya. Nanti deh kita cek ya. Kita cek. Nih, amoxicillin, kayel. Lu buang-buangin aja, nggak penting. Ini obat-obat. Daripada kadaluarsa juga kali. Saus. Gua aja nggak tahu gue punya ini nih buat kalau anak lagi demam. Kita sambil bersihin juga ya. Ini vitamin anak 2022. Basi. Karena ini kulkas, jadi aku bersihinnya pakai ini DIY gitu sih. Ini dari Young Living, supaya apa? Produk yang aman untuk makanan. Karena ini kan kulkas. Nih, gue nemu udah berjamur. Aduh. Gue tuh kalau apa ya, gue tuh sering bilang gue tuh tumbuh, nyokap gue itu suka ngekip barang, semuanya dikip. Sedangkan jadi gue tuh kalau gue tuh udah gede kayak empet gitu loh, kalau ngeliat barang banyak pakainya gue buang-buangin gitu loh. Kalau nggak dipakai, kalau misalkan nggak gue pakai tapi masih bagus, pasti gue simpen, gue donasiin, gak gue buang gitu. Begitulah. Namanya juga hidup. Nah, kayak wine ini, geng. Ini wine masih ada, cuman gue tuh nggak minum wine yang ini. Ini tuh gue nggak suka karena terlalu asem. Gimana deh, gue nggak suka. Tony juga nggak suka. Terus mertua gue tuh penggila wine. Terus setiap gue mau buang, katanya Tony, udah ntar aja, kasih aja mama. Tapi sampai sekarang ini tuh dari nyokap gue di US. Nyokap gue tuh udah pulang dari US dari tahun lalu. Jadi gue mau buang aja. Biar, karena kalau misalkan gue nggak buang, kalau gue buang pun Tony juga nggak bakalan nyadar dan nggak bakalan minum juga. Jadi kita buang. Tapi kan ini ada airnya, jadi airnya kita buang dulu. Udah, kita buang. Banyak banget kan. Jadi karena gue sekarang makin capek, sekarang ini nggak patut untuk dicontoh, tapi mungkin bisa juga buat tips buat kalian. Jadi karena gue udah makin banyak, jadi seperti yang kalian tahu kan, kakak-kakak gue kakek banyak aja, kakak gue, adik gue, pokoknya keluarga gue tuh suka kesini kan, suka numpang makan. Terus anak gue juga banyak gitu ya, namanya juga anak kecil gitu ya. Jadi gue tuh selalu sedia ini piring plastik. Ini piring kertas sih, bukan piring plastik. Ini piring kertas yang apa sih namanya, bisa di recycle. Jadi setiap abis makan tinggal buang, gue nggak nyuci piring. Walaupun masih tetap gue pakai sih piring-piring, tapi ya untuk meminimalisir piring kotor, jadi gue pakai ini. Nah, udah deh, lumayan kan? Sekarang kita ke bagian mainan.
Karena sebenarnya banyak banget mainan yang nggak dipakai sama anak-anak. Jadi gue akan ngebuang-buangin yang nggak penting. Nah, nih kayak ada puzzle, tapi gue nggak tahu puzzle-nya mana. Jadi gue akan singkirkan dulu, kalau udah nggak lengkap gue mau buang. Titernya Kylo. Ini apa juga gue nggak tahu pasangannya. Mobil-mobilan. Gue mau mulai beberesnya aja tuh males. Jadi kita pisahin dulu yang sekiranya masih dipakai, yang enggak. Kalau ada Tony, itu pasti gue nggak bisa buang-buang barang karena dia, oh ini masih dipakai. Sedangkan gue yang di rumah seharian sama mereka, gue tahu mana yang dipakai sama anak-anak, mana yang enggak, mana yang dimainin, ya kan? Nih, boneka. Nih, puzzle-nya aja gue nggak tahu di mana. Nah, kayak gini nih. Ini tuh sebenarnya masih bagus, tapi anakku tuh nggak pernah mainin ini karena anak gue nggak terlalu suka sama buku. Jadi ini gue bakalan donasiin aja. Gimana matiinnya nih? Gini. Anak gue tuh nggak terlalu suka buku guys. Jadi daripada menuhin, mendingan kita keluarkan, kita donasiin. Daripada kita mikir ini bakalan kepake nggak ya, dimainin nggak ya, mendingan kita mikir di luaran sana masih banyak yang lebih butuh. Gue beresinnya aja pusing. Kayak mana nih yang harus dibuang? Aduh, kotor.